Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Padalarang kelas 7. Semoga kalian bisa mengikuti semua pembelajaran dan semua kegiatan di sekolah yang kalian inginkan. Hari ini Ibu akan menerangkan cara belajar efektif. Coba perhatikan apa yang akan Ibu sharekan pada kalian. Ya. Belajar efektif kita mulaikan dengan memperkenalkan apa sih MPLS. Ibu yakin kalian sudah tahu MPLS itu apa, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebelum mulai, Ibu perkenalkan dulu ya. Nama Ibu adalah Rika Kaniawati, tempat tanggal lahir dari Bandung ya, 27 April 1971. Ibu mengajar mata pelajaran matematika. Di saat ini Ibu menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Untuk apa sih kurikulum itu? Kegiatan kurikulum di situ adalah untuk mengurus kalian dalam masalah kegiatan belajar mengajar, ujian-ujian, penjadwalan, semua yang berhubungan dengan siswa SMP 1 Padalarang kelas 789 ya. Riwayat pendidikan, Ibu pernah bersekolah waktu SD di SD Negeri Sabang Bandung, SMP Negeri 2 Bandung, SMA Negeri 14 Bandung, kemudian S1-nya adalah IKIP Bandung, jurusan matematika, dan S2-nya adalah STKIP Siliwangi Bandung, juga jurusan matematika. Ya. Oke. Ini adalah yang akan Ibu jelaskan pada kalian, yaitu cara belajar efektif. Nah, sebelum kita mulai, apa sih tips-tips cara belajar efektif itu? Kalian harus tahu dulu seperti apa sih pembelajaran di SMP Negeri 1 Padalarang. Kita belajar mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya. Kemudian ekstrakurikulernya tergantung ekstrakurikuler apa yang kalian ikuti, yaitu mulai dari Senin sampai Jumat sepulang sekolah, dan juga bisa di hari Sabtu dari pagi sampai sore. Waktu belajar kalian adalah jam 7 pagi-pagi sudah mulai dan tidak boleh ada yang terlambat sampai jam 14.10. Tapi kecuali hari Senin. Kenapa hari Senin harus mulai dari jam 6.40? Karena ada upacara dan harus dimulai di jam 7 tepat itu. Upacara harus segera dimulai, maka kalian harus mulai mempersiapkan berbaris pada waktu atau pukul 6.40. Nah, ada kegiatan-kegiatan yang disebut pembiasaan di SMP 1 Padalarang. Ternyata kegiatan pembiasaan di SMP 1 Padalarang ada di setiap hari. Yaitu di hari Senin kalian wajib upacara. Di hari Selasa kalian melakukan selasih atau selasa bersih. Kemudian di hari Rabu penumbuhan budi pekerti. Seperti apa sih penumbuhan budi pekerti? Di situ nanti kalian untuk yang muslim mengaji, kemudian ada ceramah dari rekan-rekan kalian juga ada dari tim PPK untuk memberikan materi apa yang diperlukan pada saat itu. Kemudian hari Kamis itu literasi. Literasi itu di kelas masing-masing dan ditunggu oleh guru pada jam pertama. Dan di hari Jumat ada Jumat Barokah, di mana laki-laki sholat Jumat dan perempuan menyediakan makanan untuk yang sholat Jumat.
bersama dengan wali kelas kalian dan dijadwal setiap hari Jumat. Nah, untuk kurikulum 2013 yaitu kurikulum yang digunakan di SMP 1 Padalarang itu ada yang harus dilakukan, yaitu kurikulum 2013 itu adalah wajib mengikuti kepramukaan. Ingat, ada kepramukaan, ada ekskul pramuka. Kepramukaan itu, pendidikan kepramukaan itu adalah wajib untuk setiap siswa. Tidak boleh tidak diikuti. Kalau ekskul pramuka itu boleh dilakukan atau boleh tidak. Kalau kalian memilih pramuka, maka kalian mengikuti kepramukaan dan juga mengikuti ekskul pramuka. Kemudian ujian-ujian yang harus diikuti selama kalian berada di SMP 1 Padalarang. Yaitu ada ulangan harian, ada nilai keterampilan. Itu keterampilan itu tidak hanya dilakukan oleh guru olahraga atau kesenian, bukan. Semua mata pelajaran wajib ada nilai keterampilan. Keterampilannya seperti apa? Itu tergantung guru masing-masing. Kemudian ada juga yang harus kalian lakukan semua atau diikuti, yaitu PTS, penilaian tengah semester, PAS, penilaian akhir semester, dan PAT, penilaian akhir tahun. Nah, sebelum nanti Ibu menerangkan tentang belajar efektif, ini kalian harus ingat dulu, karena tujuan kalian adalah naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Apa sih syarat naik kelas? Nilai sikap harus minimal baik. Jika kalian pintar tapi nilai sikapnya C atau cukup, maka kalian tidak naik kelas. Kemudian wajib mengikuti kepramukaan. Kemudian nilai di bawah KKM. Apa itu KKM? KKM adalah kriteria ketuntasan minimal. Kalian hanya boleh di bawah KKM-nya itu hanya 2 mata pelajaran saja. Jika kalian mendapatkan 3 mata pelajaran, maka kalian tidak naik kelas. Kemudian ketidakhadiran tidak boleh lebih dari 10%. Ya. Ingat ini untuk kalian lakukan ketika kalian misalnya nilainya jelek, cepat hubungi gurunya untuk mengikuti remedial. Kemudian tidak boleh alpa, apalagi tidak ada surat, izin tapi tidak ada surat, maka itu akan disebut alpa. Ya. Kalau sakit harus ada surat dokter. Nah, kita mulai dengan belajar efektif. Untuk mencapai belajar yang efektif itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Kemudian tipsnya gimana sih agar belajar yang baik dan benar itu seperti apa? Ada 30 yang akan Ibu terangkan di sini. Yang pertama adalah belajar kelompok. Jadi tips belajar yang baik adalah belajar kelompok biar ilmunya bisa berbagi. Jika kalian mempunyai ilmu lebih, dapat menerangkan kepada yang belum mengerti. Jika kalian memang belum mengerti, bisa ditanyakan pada yang lebih tinggi ilmunya. Yang kedua, selanjutnya adalah rajin membuat catatan intisari pelajaran. Yang seperti apa sih? Jadi kalau sudah belajar, dibuka lagi, kemudian catat poin-poin pentingnya apa yang telah kalian pelajari. Kemudian membuat perencanaan yang baik. Kalau besok mau sekolah, besok mau ada pelajaran matematika, bahasa Indonesia, coba dilihat lagi apa yang akan dipelajari di hari besok. Jadi ketika guru menerangkan, kalian sudah punya ilmu, walaupun sedikit, walaupun tidak mengerti, kalian sudah punya ilmunya. Ketika guru menerangkan, kalian sudah ada di otak, oh yang ini yang saya pelajari di malam hari. Ya. Disiplin dalam belajar menjadi aktif bertanya dan ditanya. Yang pertama dulu disiplin dalam belajar ya. Disiplin dalam belajar ya, teranglah. Di situ kalian harus disiplin. Jangan hanya belajar ketika ada PR. Dan aktif bertanya dan ditanya. Bertanya dan ditanya pada siapa sih? Pada teman, pada guru. Pokoknya kalian
aktif untuk bertanya dan mau untuk ditanya. Belajar dengan serius dan tekun. Mungkin kalian udah tahu ya, itu yang namanya belajar kalau sambil main-main tidak akan bisa dimengerti. Hindari belajar berlebihan. Tidak baik itu belajar besok ulangan, maka hari ini belajar sampai 3 jam, itu makna yang diambilnya malahan jadi sedikit. Jadi ketika akan ulangan, coba dicicil belajarnya. Jangan kebut semalam. Jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Jadi kalau mau ulangan tuh bukan sibuk mencari info, apa soalnya, apa jawabannya, tapi kalian harus mengerjakannya dengan jujur, hasilnya adalah hasil kalian sendiri. Jadilah seorang pemimpin. Jadi, kalau kalian itu biasanya malu di kelas, tidak mau memimpin, tidak mau menjadi pemimpin, tapi maunya adalah dipimpin. Coba berusaha untuk mengeluarkan keberanian menjadi seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Tanggung jawab dalam hal apa? Banyak hal. Dalam kegiatan, dalam belajar, itu kamu latih rasa tanggung jawabnya. Mendengar penjelasan guru dengan baik. Jangan suka ada yang tidur di kelas, ngobrol di kelas, karena kalian harus mendengarkan penjelasan dengan baik. Ketika guru menerangkan, tidak sibuk dengan menulis, mengobrol, maka ya apa yang dijelaskan oleh guru akan membuat kalian menjadi tidak mengerti. Jangan malu untuk bertanya. Nah, ini biasanya kalian malu bertanya. Ketika tidak mengerti, kalian malu untuk mengacungkan tangan, Bu, saya belum mengerti, tolong terangkan materi yang ini, yang itu. Kalian biasanya malu ya. Coba, jangan malu untuk bertanya. Kerjakan PR. Masalah kalian adalah jika menemukan soal yang sulit, PR yang sulit, kalian langsung berhenti dan berkata bahwa tidak mengerti, belum mengerjakan karena susah, padahal kemauan guru adalah kalian mengerjakan PR. Bukan masalah benar dan salahnya, tapi kalian sudah mencoba sejauh mana kalian bisa mengerjakan soal. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan ya. Jadi seperti tadi yang saya terangkan ya, setiap pulang itu malam harinya membuka-buka apa sih yang sudah diajarkan tadi siang. Kalau kalian tidak membuka lagi, nanti ketemu lagi misalnya minggu depannya, kalian akan lupa apa yang diterangkan. Ya. Nah, cukup istirahat, makan, dan bermain. Seimbangkan, karena kita adalah pulangnya jam 14:10, kemungkinan mungkin sampai, kalau yang rumahnya dekat mungkin sampai jam 3. Setelah itu istirahat dengan baik, makan, ya santai dulu sore, baru belajar malam untuk melihat pelajaran yang sudah, atau kalau ada ulangan menghafalkan. Jadi jelek juga ketika kita pulang sekolah langsung menghafal, itu tidak akan baik. Baik masalah nilai ataupun masalah yang kita pahami tidak akan menghasilkan yang maksimal ya. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah, kalau yang tidak disukai biasanya banyaknya nih yang tidak suka adalah pelajaran matematika. Tidak suka itu bukan berarti tidak mengikuti pelajarannya. Ya. Setiap hari ketika menemui pelajaran yang kurang disukai, bukannya menghindar, tapi ikuti. Semakin kalian menghindar, maka semakin kalian membenci pelajaran tersebut. Jadi ikuti saja, karena memang harus diikuti. Ya. Ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Kamu nanti memilih. Jadi yang wajibnya adalah kepramukaan, dan ekstrakurikuler yang lainnya silahkan kalian memilih. Ada 13 ekstrakurikuler. Kalian boleh memilih yang mana saja yang memang kamu mampu, kamu mau, dan kamu bisa berprestasi di ekskul tersebut. Cari seorang pembimbing yang baik. Apakah seorang pembimbing yang baik itu adalah guru? Belum tentu.
ya. Kalau kamu memang bisa diajarkan oleh teman, silahkan. Jadilah teman itu menjadi seorang pembimbing. Pembimbing bisa orang tua, bisa guru, bisa teman, bisa kakak, bisa siapa saja. Jangan suka mencontek teman, ya. Ingat, biasakanlah untuk belajar mandiri. Jangan mengejar nilai, tapi kejarlah bisa. Kalau mengejar nilai, apapun kalian halalkan untuk mendapat nilai yang bagus. Tapi kalau mengejar bisa, maka akan bisa juga mendapatkan nilai yang bagus. Niat dengan sungguh-sungguh. Itu jelas ya, tidak usah saya terangkan. Situasi yang kondusif, yang bagaimana sih situasi yang kondusif? Yaitu ketika kalian belajar dalam keramaian, mungkin kalian konsentrasinya terganggu. Jadi, carilah situasi yang bisa membuat kalian belajar. Jangan di tengah-tengah yang ramai atau di rumah sedang ada acara kalian belajar, itu sulit juga, ya. Carilah situasi di mana kamu bisa belajar. Hindari sikap tidak jujur. Itu termasuk yang tadi ya. Metode imitasi. Imitasi apa coba imitasi? Ada mas imitasi artinya tidak asli ya. Skala pekerjaan, contoh PR. Kalian mengerjakan, ibu memberikan PR 3 soal. Kemudian kalian satu kelas nilainya, hasilnya sama. Nilainya 100 semua. Tapi ketika disuruh ke depan, kalian tidak bisa sama sekali. Itu artinya mencontek dengan yang lain, menyalin, membuat apa yang sudah orang lain kerjakan menjadi pekerjaan kamu. Tapi ketika ditanya, kalian tidak bisa. Ya, hindari itu. Trial and error. Terus kita mencoba. Setiap pekerjaannya kita coba terus. Kalau hasilnya gagal, coba lagi. Jangan patah semangat, kemudian nanti pasti indah pada waktunya. Conditioning itu sama seperti tadi ya, mencari situasi di mana kalian bisa belajar. Metode berpikir ya, itu setiap siswa itu berbeda-beda cara berpikirnya. Apakah harus sama semua? Tidak. Apa yang diambil dengan berbeda semua anak metode berpikirnya? Tidak masalah. Contoh pelajaran matematika. Diberi soal satu, ada yang jawabannya panjang, ada yang jawabannya pendek, dan nilai bukan dilihat dari panjang pendeknya. Tapi dilihat cara berpikir kamu, apakah betul atau salah. Ketika sudah panjang tapi salah, ya sudah. Memang tidak, jawabannya tidak akan maksimal. Sedikit tapi juga tidak dimengerti oleh yang memeriksa, ya sama juga. Jadi kami guru-guru di sini adalah bukan melihat dari hasilnya, tapi metode berpikir kalian. Nah, mulailah dari yang kecil. Ini pernah Agim itu berkata, mulai dari kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Yaitu harus kita terapkan ya. Sering-seringlah berlatih. Sering-seringlah kalian berlatih. Jangan kalau sudah nyampe rumah, sudah. Tidak ada PR, tidur. Nah, kalau ini sering berlatih, walaupun tidak ada PR, sering melihat pelajaran yang sebelumnya. Fokus, biasanya yang kalian punya masalah, tidak fokus dalam belajar. Ya, fokus setiap datang ke sekolah, fokus untuk belajar, bukan untuk bermain. Mohon bimbingannya, artinya kita selalu berdoa ya. Menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Sebetulnya media dari mana sih? Apakah selalu buku paket saja? Tidak. Buku yang lain bisa, apalagi sekarang mulai dari internet. Kita mencari sesuatu yang kita tidak bisa aja bisa dari internet. Itu bisa kalian lakukan, ya. Menggunakan media itu terserah kalian. Tapi gunakanlah media yang benar. Nah, semua itu sudah Ibu terangkan tentang tips belajar efektif.
Ini ada pertanyaan yang kalau di kelas mungkin akan dijawab oleh kalian, tapi di sini adalah, adakah orang yang bodoh? Jelas, di dunia ini tidak ada orang yang bodoh. Ada juga orang yang malas. Kalian jangan termasuk orang yang malas. Setiap pulang langsung, di sini adalah contohnya langsung menggunakan HP. Tidak pegang HP, tidur. Orang yang malas selalu meminta dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dia. Atau ketika belajar, ngantuk, tapi ketika main HP, kalian semangat. Setiap ada pelajaran yang kalian tidak suka, ngantuk, pelajaran olahraga senang karena belajarnya di luar ya. Coba biasakan adalah kalian berpikir bahwa saya bisa seluruh mata pelajaran. Bukan memilih mata pelajaran apa yang saya suka, tapi kalian harus bisa. Ya. Nah, itu yang Ibu terangkan tentang cara belajar efektif. Semua itu Ibu jelaskan untuk apa? Sebetulnya kalian semua sudah tahu bagaimana itu belajar efektif. Kalian bukan anak kecil lagi, kalian adalah anak-anak yang sudah menuju remaja mungkin ya. SD mungkin kalian masih diberi oleh gurunya, masih banyak dibimbing orang tua. Mulai dari SMP kalian harus sudah mandiri. Karena itu, yuk kita mulai dari sekarang niatkan bahwa kalian akan belajar lebih baik dari kemarin. Dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Gitu ya. Nanti kita ketemu di sekolah jika memang sudah keadaannya memungkinkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.